Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat pagi, Bu Selamat Susi. pagi. Oh iya, kemarin saya kan sempat ngomong dengan Mmm, Ibu di telepon bahwa iya kita akan hari ini wawancara, Bu, sedikit. iya, Jadi saya mohon izinnya dan saya minta waktunya sedikit ya, Bu. boleh Semoga Ibu boleh. tidak berkeberatan. Oke, Iya. boleh, Kak. Ini mengenai kasus-kasus yang mungkin sering terjadi karena ini tingkatannya TK, Bu. Iya Jadi saya berpikirnya bahwa pasti ada hal-hal yang menarik nih kalau kami biasanya dari SMP, di SMA, mungkin TK akan berbeda ceritanya kan seperti itu. iya Terutama yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, untuk menghemat waktu nih Bu Susi, saya mungkin akan langsung saja. Tidak iya berkeberatan kan Bu iya, Susi? Iya. boleh. Oke. Dari pertama Ibu Susi duduk menjabat sebagai kepala sekolah sampai dengan saat ini, bagaimana Ibu bisa mengetahui atau katakanlah mengidentifikasi ya, menemukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana Ibu? Saya mengambil Hmm, dulu suatu permasalahan yang terjadi, yaitu oke terus oke. mengumpulkan informasi Iya, yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan mhm. peraturan yang ada, Pak. Oh, jadi, Iya permasalahan yang terjadi ada, iya, kemudian dikumpulkan dulu informasinya, baru mengambil keputusan bisa mengacu berdasarkan berdasarkan aturan. aturan. Masih Iya oke, iya, baik Pak. sekali, Ibu. Sangat baik sekali. Nah, jika selama ini ya, Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama nih, Iya. entah itu sama-sama benar, ataupun mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Kalau Kalau saya dalam pengambilan mhm, keputusan harus mhm, selalu mhm, dikembalikan semua pada aturan, Pak. oke, Terus aturan, setiap pengambilan keputusan saya mhm, selalu menjadi hubungan dengan rekan kerja, rekan mhm, sejawat, mhm. terus memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik satu keputusan. Oke, baik sekali, menarik sekali, Bu. Jadi dibalikin dulu ke aturan ya? Iya, Jadi lihat dulu aturannya, mhm, kemudian baru bagaimana berkolaborasi dengan teman iya dan seterusnya, pasti benar, Bu, memang iya, sesuatu itu sesuatu terjadi pasti karena terjadi ada ya. alasan, iya. Iya. Baik sekali, Bu. Nah, langkah-langkah nih yang saya ingin bertanya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, sebelum mengambil keputusan? Pertama, Mhm saya mhm. akan mencari informasi terlebih Oke, dahulu, iya, Ibu. terus saya akan datang ke lapangan, Mhm mhm. terus turun ke lapangan untuk wawancara Oke oke. berbagai pihak. Mhm. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Wow, Iya, seperti itu, luar Pak. biasa. Jadi memang benar-benar terstruktur, Bu, ya, Iya, untuk mengambil keputusan tidak langsung serta-merta, artinya iya, Ibu ada step-stepnya. iya, Oke, baik, oke. Jadi selama ini Ibu melakukan langkah-langkah atau prosedur itu. Nah, hal apa saja? Nah, mungkin kan ada hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini saya ambil dulu yang dilema etika. iya. Jadi hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Iya, Bu. Yaitu suatu tantangan yang dihadapi dengan mengambil keputusan. Mhm mhm. Apabila kekurangan bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita tersebut, Pak. Jadi, saya kembalikan dulu nih ke pertanyaan saya, Bu, Iya ya. Pengambilan selama ini kan jadi kan efektifnya menurut Ibu untuk keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini apakah, spontanitas atau atau Ibu bekerja sama dengan tim mungkin atau apa? Seperti apa Ibu? sebenarnya kalau Mhm, masalah jadwal, mhm mhm. saya tidak ada jadwal yang tertentu, pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan bisa mungkin selesai tidak terlalu lama, Pak, tidak menunda-nunda, harus Mhm. diselesaikan dengan waktu yang tepat untuk Itu melaksanakan. iya, oke, itu jadwal Ibu ya. Ya, Nah, ketika dilema ini kembali ke dilema etika, Bu. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke dilema etika, ya, tantangannya, jadi Bu. Yang saya tanyakan tantangan, Bu. ya. Jadi nah ini Bu ya, pertanyaannya, tantangan nih. Jadi saya tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, tantangannya menurut Ibu seperti apa? Tantangan? Iya, Tantangannya banyak mhm. sekali, Pak. Nah, seperti apa, Bu? Dari wali murid Mhm dan mhm. juga dari pihak komite apa namanya tuh, rekan sejawat. Mhm mhm. Tetapi kita harus berkolaborasi Mhm dengan mhm, baik kolaborasi. supaya kita
dapat bekerja sama dan dapat menuntaskan suatu permasalahan itu dengan baik. Jadi kolaborasi. Iya, Jadi adalah kolaborasi Iya, adalah hal yang sangat penting iya, untuk pengambilan keputusan. iya, Baik, Ibu. Sebelum terakhir nih, Bu, masih ada iya, 2 pertanyaan. iya. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau katakanlah membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bagaimana, Ibu? Faktor-faktornya Hmm. khususnya dari komite sekolah atau wali Oke, murid. komite sekolah, wali murid, Ada ya. juga karena saya sebagai kepala sekolah, saya juga dari pimpinan atasan, ada juga dari pihak kalau sudah agak banyak ataupun berat, saya juga mengundang suatu narasumber ataupun pihak instansi lain supaya untuk melakukan kegiatan ini sempurna dan dapat diatasi dengan baik. Wow, luar biasa. Oke, jadi tidak hanya memberdayakan apa yang ada di sekolah, tetapi juga memberdayakan di luar sekolah. Oke. Sangat baik sekali. Iya. Dan terakhir nih, Bu, pertanyaan saya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ya, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu ambil atau Ibu petik terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Sehingga kita dapat memperbaiki ataupun melaksanakan suatu keputusan itu ataupun masalah itu. Tetaplah kita harus berkolaborasi, tetaplah kita harus kerjasama dengan teman sejawat, dengan pimpinan kita, dan di sini kita libatkan wali kelas. Itu. Luar biasa. Terima kasih. Jadi hari ini saya dapat pengalaman yang baik, seperti apa yang Ibu sampaikan, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya, guru yang Dan terbaik. terima kasih banyak Ibu. Ini benar-benar luar biasa hari ini apa yang Ibu sampaikan, pengalaman yang Ibu jelaskan dan Ibu paparkan kepada saya. Dan saya sangat berterima kasih sekali, Bu. Hari ini mohon maaf jika saya akhirnya mengganggu waktu Ibu ya. Dan terima kasih, Bu. Semoga kedepannya Ibu tetap bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Dan terkait dengan pengambilan keputusan ini, mungkin jika saya ingin belajar atau butuh sesuatu dari Ibu, kiranya Ibu mau mengajari saya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Janto, saya dari SMP Negeri 3 Lubai. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Muhammad Endang Mukminin selaku Kepala SMP Negeri 4 Muara Enim. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan wawancara yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral sebagaimana yang disampaikan kepada kami melalui PMM untuk penugasan kegiatan program guru penggerak pada tahun ini. Baik, kita langsung mulai. Selamat pagi, Pak Endang. Selamat pagi, Pak Robi. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya sudah lama tidak bertemu Bapak karena memang meskipun domisili saya di Muara Enim, tapi saya terpaksa harus jauh sampai ke sekolah untuk bisa melaksanakan tugas. Oh iya, Bapak, saya mohon izin hari ini mau melaksanakan wawancara. Sebenarnya saya bukan mau memaksa Bapak sih, sebenarnya bukan, tetapi saya ingin melihat bagaimana pandangan Bapak terkait masalah dilema etika dan bujukan moral yang mungkin rasanya hampir mungkin sudah banyak semenjak Bapak menjabat di sini sampai dengan saat ini menghadapi 2 kasus tersebut. Tapi saya akan memandinya dengan pertanyaan. Boleh ya Pak? Boleh. Oke. Makasih Pak. Kita mulai ya Pak. Ini pertama nih Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jika Bapak menemukan kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar nih atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Monggo Pak. Baik Bapak. Dengan azas keadilan dan kepentingan bersama. Yang pertama kita tetap pada konsistensi atau membenarkan kedua masalah tersebut. Iya. Kemudian setelah melalui rapat atau musyawarah, kajian dan analisa, maka kita dapat mengambil yang paling benar dan paling tepat. Jadi seperti itu Pak ya. Tadi menemukan dulu masalahnya apa, kemudian membicarakan, kemudian tanpa juga harus menyalahkan kedua sisi seperti itu. Oke, baik sekali Pak. Nah ini saya lebih spesifik lagi dari jawaban Bapak tadi. Nah,
langkah-langkah konkretnya Pak, yang langkah-langkah pastinya, apa yang step by stepnya kayak gitu, step by step ketika Bapak harus menemukan masalah, kemudian harus bagaimana dulu nih, kemudian selanjutnya apa, sampai terakhir mengeluarkan keputusan. Kita tahu dilema moral yang paling sering kita temui itu adalah ketika suatu masalah itu berada di dalam kebenaran dan kebenaran. Nah itu dia, iya. Nah, ketika dua-duanya benar, maka susah bagi kita untuk memutuskan. Akan tetapi di antara kedua ini pasti ada yang paling benar. Ya. Langkah pertama kita analisa, kita mendengarkan kedua belah pihak. Ya. Kemudian langkah kedua kita sesuaikan dengan kepentingan yang ada di sekolah. Kita analisa mana yang lebih baik, mana yang lebih akan membangun sekolah. Benar. Dan ketika kita dapat kita musyawarahkan bersama orang-orang terdekat ataupun mereka yang mengetahui paham masalah ini. Iya, iya. Baru ketika itu insya Allah setelah kita analisa maka yang terbaik itu akan menguntungkan. Nah, itu musyawarah yang akhir. Analisa kasus, menyimak, kemudian melihat kepentingan sekolah arahnya kemana yang lebih tepat dan lebih memungkinkan untuk membangun sekolah dan kepentingan orang banyak yang ada di sekolah. Kita musyawarahkan sedang mengambil. Bagus sekali Pak. Sangat baik sekali. Menurut saya langkah-langkah konkret yang Bapak pilih untuk pengambilan keputusan ini sudah sangat baik sekali. Baik, saya jadi semakin tertarik ini Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya ini akan lebih spesifik lagi. Hal apa saja nih? Jadi selama ini kan Bapak mungkin sudah banyak tadi berdasarkan cerita Bapak, saya yakin Bapak sudah sering menghadapi kasus seperti ini dan menyelesaikannya. Nah, hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif nih? Jadi pertanyaan begini intinya. Menurut Bapak nih keputusan saya efektif jika Setiap keputusan dikatakan efektif apabila keputusan tersebut, hasil dari keputusan tersebut adalah berpihak kepada orang banyak, terutama berpihak kepada warga sekolah, dan itu bukan menjadi suatu dilema kembali. Artinya itu kebenaran di atas kebenaran, maka yang paling benar ini adalah keputusan yang paling berpihak kepada kepentingan sekolah. Itulah keputusan yang paling efektif. Saya kutip sedikit Pak. Iya. Kebenaran di atas kebenaran, Ya. dan berdampak kepada kemajuan dan kepentingan sekolah, atau mampu mengakomodir semua kebutuhan. Oke. Ya. Baik, sangat baik sekali Bapak. Oke. Ini tadi bagaimana pandangan Bapak, kemudian bagaimana cara Bapak kan saya tanyakan, kemudian apa yang Bapak anggap sebagai efektif. Nah sekarang ya, ada nggak sih Pak, memang misalnya nih ada masalah, kemudian Bapak jadwalkan masalah ini, saya jadwalkan besok harus diselesaikan, atau masalah ini dibuat nggak bisa nih sehari, 2 hari, 3 hari, 6 hari. Jadi intinya ada tidak penjadwalan dari Bapak pribadi selaku kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Baik. Secara spesifik kita tahu bahwa masalah itu tidak datang dengan secara terjadi. Benar. Jadi seiring dengan waktu dan perjalanan. Akan tetapi yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana masalah ini dapat sesuai dijadwalkan atau disesuaikan dengan kondisi untuk segera diselesaikan. Jadi penjadwalan itu hanyalah jadwal ketika masalah itu sudah kita temukan, kemudian kita jadwalkan untuk penyelesaiannya saja. Apakah itu butuh waktu untuk diskusi atau bisa selesai pada saat itu juga. Jadi mengenai penjadwalan pada intinya tidak ada, tetapi melihat bagaimana kasus tersebut besar atau kecil, atau cepat atau lambat harus diselesaikan. Terakhir nih Pak, ini terakhir akan berhubungan dengan perasaan dan bagaimana kondisi Bapak pada saat setiap mengambil keputusan. Menurut Bapak, pengalaman yang paling bisa Bapak dapat, bahwa pengalaman ini berharga dalam setiap keputusan yang Bapak buat selaku kepala sekolah dalam menghadapi dilema etika atau bukan? Baik. Selama ini ada beberapa kasus, beberapa permasalahan di sekolah terkait tema etika moral, baik itu dalam kebijakan terhadap yang berkaitan dengan siswa maupun juga kebijakan yang terkait dengan perkembangan sekolah. Akan tetapi kita mempunyai pegangan yang pertama itu aturan, yang kedua kebijakan. Ketika kebijakan dapat kita laksanakan, tidak memangkas ataupun memotong aturan, meniadakan aturan, artinya kebijakan masih dapat dilaksanakan. Tetapi ketika kebijakan itu akan menjadi dilema bagi warga sekolah, maka aturanlah yang terakhir kita pakai. Ketika aturan ini sudah kita laksanakan, insya Allah aturan ini akan membawa sekolah menjadi lebih baik dan juga berpihak kepada warga sekolah. Aturannya, karena apa? Kebijakan yang selaras dengan aturan ini adalah kelonggaran yang kita berikan tetap dalam koridor aturan.
tetapi ketika kebijakan Iya. ini memaksa aturan maka bukanlah kebijakan tetapi bajak. Nah. Wah, ini bajakan ini yang kalau dilemanya ketika itu mungkin ada karena semuanya berada di atas kebenaran Pak. Iya. Tentu saja ada ketidakpuasan. Benar, Akan pasti tetapi pasti. ketika ini berdampak positif bagi sekolah dan hasilnya pun dilihat, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Wow, luar biasa Pak, luar biasa. Jadi Bapak lebih mengutamakan bahwa prinsip dalam pengambilan keputusan itu dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Iya. Dan insya Allah dengan seperti itu kan akhirnya pihak-pihak yang berkompeten, pihak-pihak yang terkait Iya. dengan masalah tersebut bisa menerima. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Perbincangan yang walaupun sebentar saya katakan cukup menginspirasi juga bagi saya. Dan terima kasih banyak Pak atas bincang-bincang kita hari ini. Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, demikianlah perbincangan saya bersama Pak Endang, Muhammad Endang Mukmin selaku Kepala SMP Negeri 4 Muara Enim mengenai dilema etika maupun wujudan moral. Dan sampai ketemu di kegiatan-kegiatan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruby Janto, SMP Negeri 3 Lubai. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yang merupakan salah satu tugas dari modul 3.1 di PMM. Dan bersama saya adalah Bapak Nurman, Kepala SMA Negeri 1 Lubai. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Kita langsung saja Bapak Ibu. Pak Nurman, saya tidak berkeberatan kalau hari ini saya berbincang-bincang kepada Bapak mengenai pengambilan keputusan yang biasa sering dilakukan oleh Bapak. Oke, siap. Siap. Oke Pak ya. Oke. Pertanyaan yang pertama ini Pak. Menurut Bapak nih sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi mungkin ya lebih tepatnya bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk ke dalam dilema etika, dilema moral atau apa ya? Yang satunya bujukan moral atau dilema etika. Yang saya lakukan adalah pertama saya akan beridentikasi dengan mencari data-data faktual tentang masalah-masalah itu. Setelah itu saya akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada masalah itu, apakah guru, siswa, sehingga dari situ kita bisa menentukan apakah masalah itu termasuk bujukan moral atau dilema etika. Jadi seperti itu, kita cari data-data dulu. Jadi Bapak tentunya tidak langsung ya mengatakan bahwa ini adalah dilema etika atau bukan moral. Kita cari informasi dulu. Oke, informasi. Artinya dalam apa yang seperti yang Bapak sampaikan, tentunya Bapak memiliki langkah-langkahnya dalam mengatakan bahwa ini dilema etika, kemudian ini etika moral. Nah, langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan untuk memutuskan atau membuat keputusan terhadap kedua hal tersebut, kira-kira menurut Bapak atau Bapak biasanya lakukan apa? Pertama tadi, jadi kita identifikasi masalah seperti apa, kemudian siapa yang terlibat pada masalah-masalah itu, dan apa dampak dari masalah itu. Ketika masalah-masalah itu bertentangan dengan aturan, dengan regulasi, ya kembali kita harus mengembalikan kepada regulasi sebagai pedoman kita. Tapi kalau sifatnya bujukan moral, saya tegas kalau itu ya harus kita lakukan sesuai dengan aturan. Tapi kalau dilema etika, aturan tetap kita pakai, tapi kita lihat kita gunakan kebijakan agar pihak-pihak yang terlibat dalam masalah itu tidak merasa dirugikan, seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan. Ini jadi menarik nih Pak. Jadi ketika Bapak memiliki langkah-langkah dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya ketika Bapak menjadi seperti ini, kira-kira ini yang jadi tantangan apa sih Pak? Tantangan terbesar ketika Bapak ngambil keputusan terhadap dua masalah tersebut?
setiap keputusan itu kan pasti tidak akan menyenangkan semua pihak. Benar. Pasti ada pihak-pihak yang tidak puas. Ketika kita berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak puas, tadi kita harus kembali kepada aturan. Aturan itulah yang kita kedepankan. Jadi ketika sudah kita sampaikan, aturannya seperti ini, artinya tidak mau, kita tidak bisa, itu harus kita berikan pedoman. Artinya hal-hal yang bertentangan dengan aturan itu tetap tidak bisa diakomodasi. Jadi seperti itu, dasar tetap aturan itu untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak-pihak mungkin yang tidak puas. Kalau bagi pihak yang puas mungkin tidak masalah. Nah, Oke. iya. Seperti itu, Pak. Jadi itu tantangannya menurut Bapak. Nah, saya sedikit lebih ingin menjawabkan jawaban tegas nih dari Bapak. Jadi ketika Bapak menghadapi sebuah permasalahan yang ternyata di dalam permasalahan itu tersebut mempertentangkan antara ini benar nih, yang itu juga benar, gitu kan. Kemudian yang masalah satunya misalnya, oh ini sesuai kok dengan aturan, itu juga sesuai dengan aturan. Nah, untuk bisa mengakomodir nih, kemudian Bapak akhirnya membuat sebuah keputusan di antara kedua yang benar dengan benar, kemudian sesuai dengan aturan juga sesuai dengan aturan. Nah, gimana Pak langkahnya? Yang pasti saya akan mengajak teman-teman, teman-teman guru-guru untuk mendiskusikan, mencari kira-kira mana keputusan terbaik. Ya, karena kalau benar sama benar tidak begitu repot. Artinya paling kita hanya berpikir apakah masalah ini ketika kita putuskan akan munculkan masalah lainnya. Jadi kita ajak teman-teman berdiskusi untuk menentukan langkah yang terbaik sebagai solusi tadi itu. Kalau itu juga tetap tidak mendapatkan keputusan atau menemukan titik temu, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan semacam pengambilan suara. Kita ajak teman-teman siapa yang paling banyak seperti voting seperti itu Pak Ruby. Dan ya keputusan itu pasti kalau voting tadi tidak semua keinginannya terakomodasi, karena paling tidak ada dua pilihan ya atau tidak, seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi itu benar-benar memang Bapak lakukan, dan saya jadinya sedikit apa ya, karena saya juga membutuhkan pengalaman itu dan ini menginspirasi sekali Pak. Nah sekarang dari rangkaian kebijakan, dari rangkaian keputusan yang sering Bapak berikan, baik itu dilema etika, kemudian moral tadi yang seperti yang disampaikan tadi, hal apa sih Pak yang menurut Bapak paling apa ya? Aku dapat pengalaman nih dari ini ya, kayak gitu. Pengalaman apa nih yang Bapak dapatkan dari setiap pengambilan keputusan itu, dan ketika keputusan itu ternyata memang benar-benar tepat diambil? Pengalaman yang saya dapatkan bahwa saya sangat sadar bahwa sebuah keputusan apapun bentuk itu tidak bisa dalam tanda kutip menyenangkan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman dengan keputusan itu. Artinya kita harus siap pada posisi itu. Ya. Berikutnya, untuk kasus-kasus yang sifatnya dilema etika, saya mempertimbangkan ketika keputusan sudah diambil, bagaimana kemaslahatan yang muncul. Artinya sebuah keputusan kita ambil itu paling tidak harus lebih banyak mengandung kemaslahatan daripada mudaratnya. Jadi kebaikan-kebaikan dari keputusan itu memang ya pasti tidak semuanya baik, tapi kalau kita hitung grade-nya, skalanya, pasti kita pilih yang paling banyak mengandung nilai kebaikan daripada yang tidak mengandung nilai kebaikan, seperti itu Pak Ruby. Bagus Pak, cakep kali jawabannya. Saya benar-benar terwujud. Ini nih Pak, ada yang menarik dari semua pernyataan Bapak. Jadi dari semua pernyataan Bapak sudah bisa, artinya dapat nih pengalaman yang menurut Bapak ini. Nah, terakhir nih Pak, sebelum terakhir sih memang ada satu lagi. Keputusan yang menurut Bapak nih, ketika saya mengatakan ini keputusan saya ambil keputusan ini. Nah, Bapak ngomong bahwa keputusan Bapak itu efektif tuh yang kayak gimana? Dikatakan bahwa ini keputusan efektif B. Nah, efektifnya menurut Bapak kayak gimana keputusan efektif apabila keputusan itu disupport oleh semua komponen yang ada di sekolah. Jadi ketika keputusan itu disupport, didukung, ditanggung jawab oleh semua teman-teman di sekolah, berarti keputusan itu efektif. Dan keputusan itu memang benar-benar real bisa dilakukan. Artinya ada tindak lanjut dari keputusan itu. Kalau keputusan sebatas keputusan rapat, tidak ada tindak lanjutnya, berarti tidak efektif. Artinya bagaimana sebuah keputusan setelah itu jadi keputusan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau seperti itu baru dikatakan itu efektif. Seperti itu baru. Cakep kali. Jadi efektif jika memang semua orang yang terlibat dalam pengambilan pembuatan keputusan itu melakukan, menghormati, kemudian benar-benar menjalankan, sesuaikan yang diinginkan. Oke, baik. Ini terakhir nih Pak. Jadi
jika ini kan, karena Bapak sudah sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah, punyakah Bapak, adakah jadwal khusus, kemudian memang mungkin atau tim khusus untuk menyelesaikan untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam ketika nih datang sebuah permasalahan, oh dijadwalkan oleh Bapak, misalnya hari ini harus selesai nih, atau besok juga lagi gini, besok agak tiga lagi, atau itu tidak terjadwal sama sekali. Kemudian apakah ada tim juga, misalnya oh ini kalau ada masalahnya ke siswa ini ada nih timnya, ini misalnya munculnya dari guru ini ada, atau misalnya dari warga sekolahnya ada. Adakah yang seperti itu Pak di sekolah, atau Bapak sendiri bagaimana menjelaskan? Saya lihat dari seberapa penting dan seberapa cepat keputusan itu harus diambil. Kalau keputusan itu cepat, ya mau tidak mau kita tidak mesti pakai tim yang benar-benar terorganisir. Iya. Artinya, aduh ada masalah, kita kumpulkan teman-teman, diskusi bla 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 dan seterusnya, kita putuskan dan kita keputusan itu menjadi tanggung jawab bersama. Itu. Tapi kalau masalah itu butuh penyelesaian dalam waktu yang relatif lama, masih bisa kita jadwalkan, misalnya oh ini ada masalah sebulan lagi, mungkin bisa juga kita jadwalkan rapat benar, ajak semua pihak yang terlibat, kita diskusi bersama. Jadi kita lihat dari urgensi solusinya itu, apakah kita butuh tepat, apakah memang bisa kita jadwalkan. Jadi kalau jadwal betul memang tidak dibuat seperti itu Pak, tergantung bentuk masalahnya gitu. Seperti itu Pak. Benar-benar menyenangkan Pak. Jadi banyak hal yang bisa saya dapat, banyak hal yang bisa saya akhirnya bisa saya untuk perkaya untuk diri saya sendiri, untuk nantinya ketika saya kembali ke sekolah saya menjalankan kegiatan coaching ini, kemudian bagaimana saya harus mengambil keputusan, kemudian langkah-langkahnya, kemudian hal-hal apa saja yang harus saya perhatikan dalam pengambilan keputusan ini, ternyata banyak sekali saya peroleh dari Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini, terima kasih juga berbagi pengalamannya hari ini, dan semoga selanjutnya bisa mohon bantuannya kalau saya butuh bantuan. Oke. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, demikianlah video saya sama rekan saya Bapak Nurman, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.